وارزقنا علما علمنا ويفتح لنا ابواب الطاعات ظاهرها وباطنها على هذه النية وكل هدي صالحا والى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Musannif rahimahullah ta'ala ala fa'alihi wa bi'ulumihi bid'alaih sanadihi wa anabi Ubairata A'id bin Amr al-Muzani wa huwa min ahli bay'ati Ridwan radiyallahu anhu anna Aba Sufyan ata ala Salmana wa Suhaibin wa Bilal bin Nafar فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذت. فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم فإن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. Alhamdulillah, syukurillah wa ni'malillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Mari kita mendengarkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin sampai hadis kedua pada bab keistimewaan untuk kepada anak yatim, wanita dan orang-orang yang dianggap lemah dan miskin. Di sini diriwayatkan oleh Abu Hurairah namanya A'id bin Amr al-Muzani radhiyallahu anhu. Wa huwa min ahli bay'atir Ridwan, dan beliau ini termasuk dari orang-orang yang ikut bay'atir Ridwan, yang ikut bay'at dengan Rasulullah SAW di Hudaybiyah di bawah pohon. Itu namanya bay'atir Ridwan. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka ini. Saat itu mereka mau pergi haji tapi dihalangi oleh orang kafir mau diperangi. Ini nggak bawa senjata, nggak bawa apa-apa. Lalu Nabi Muhammad SAW membayar mereka. Apa bayarnya? Jangan kabur dari sini, siap mati. Bayarnya itu. Jumlah mereka 1.400 orang, dan bebas 1.500 orang. Ini berat ya. Orang mau perang mau senjata, lalu masih takut. Ini nggak bawa apa-apa, pakai kain ihram. Berihram itu dari dia, imikot terbaik dari apa namanya, dari orang Mekah. Ihram sudah beliau sudah ihram, semua ihram. Beliau kan dari Mekah, dari Madinah, sampai di Hudaybiyah di Jeddah. Lalu Rasulullah SAW membayar mereka untuk tidak lari dan siap. Akhirnya setelah dibayar, menunjukkan ridhonya Allah kepada ahli Hudaybiyah. Radhiyallahu 'anil mu'minina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridho bagi orang-orang yang beriman ketika membaiat Rasulullah di bawah sebuah pohon Hudaybiyah. Nah, itu disebut dengan bai'atul ridwan. Sayyidina A'id ini termasuk dari ahli bay'atir ridwan. Ini kebanggaan hebatnya sahabat. Di antara begitu banyak perang dan persiapan perang, yang paling terkenal perang Badar dan bay'atul ridwan kalau di sini bay'at. Seakan-akan kalau perang Badar, wah bukan main. Bay'atul ridwan dibanggakan. Padahal bay'at yang lain masih ada juga. Cuma ini tunjukkan itu saat itu tuh benar-benar ujian berat buat mereka dan kemuliaan besar bagi mereka yang hadiri acara itu, entah itu bay'atul ridwan atau menghadiri perang Badar.
Ada beberapa sahabat yang nggak ikut perang Badar, yang ikut ke mana? Ikut ke Hudaybiyah tapi tidak dibayar langsung sama Rasulullah SAW. Salah satunya Sayyidina Utsman. Bukan karena nggak dibayar, Sayyidina Utsman sedang jadi perwakilan, apa ya bahasa kita tuh, yang nyambung lisan, yang sedang negosiasi dengan orang kafir. Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi saat beliau negosiasi terjadilah Bai'atul Ridwan itu. Sehingga beliau nggak bayar langsung, tetapi saat itu Rasulullah mengeluarkan tangannya ngomong, ini tangan saya, ini tangan Utsman. Beliau memegang tangannya begini. Jadi seakan-akan bai'atnya Utsman diwakilkan langsung oleh Rasulullah SAW. Saya bai'at Utsman bin Affan. Itu dikatakan oleh ulama sahabat yang lebih afdal bai'atnya Utsman. Kenapa? Yang mewakilkan Rasulullah SAW. Ini lebih hebat daripada bai'atnya langsung. Kalau beliau pakai tangan beliau ketemu tangannya Nabi. Ini tangannya Nabi ketemu tangannya Nabi, bai'atnya atas nama Utsman. Itu paling afdalnya bai'atul Ridwan di tangan siapa? Di tangannya Rasulullah dan tangannya Rasulullah, miliknya Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau bercerita, anna Abu Sufyan ata Salman bin Suhaib wa Bilal di Nafari. Abu Sufyan namanya Sakhar ya. Sakhar itu batu besar. Bin Harb anaknya perang. Arab itu perang. Namanya Abu Sufyan itu menakutkan. Sakhar bin Harb. Sakhar itu artinya batu besar. Harb itu perang. Nah, datanglah ini Abu Sufyan mendatangi Salman Al-Farisi, kemudian Suhaib bin Sinan, Bilal bin Rabah. Di Nafarin ada beberapa orang sahabat di situ. Nah, saat itu Abu Sufyan itu belum Islam, masih kafir. Abu Sufyan belum Islam. Dan ini kejadian setelah Sulh Hudaybiyah. Setelah Bai'atul Ridwan atau Sulh Hudaybiyah. Nah, saat Abu Sufyan datang, Abu Sufyan ini pembesar Quraisy, orang mulia di Quraisy. Walaupun kafir saat itu, cuma dia orang terhormat tokoh masyarakat bahasa itu sekarang. Ketika datang, sahabat-sahabat ini ngomong begini. Faqalu ma akhadat suyufullah min aduwihi ma akhadaha. Ma akhada belum mengambil suyufullah min Allah min aduwihi dari musuhnya Allah min aduwillah ma akhadaha tempatnya. Artinya pedang-pedang muslimin ini, pedangnya Allah dan pedang muslimin belum mengambil haknya, belum lepas kepalanya Abu Sufyan. Ya, wajar ya, orang musuh datang kan begitu kan, ngomong begitu. Ini kan Abu Sufyan ini musuh yang berapa kali membuat celaka Nabi Muhammad dan sahabatnya saat belum Islam. Ini masih kafir. Ketika datang sahabat bilang, ini pedang-pedang Allah, pedang-pedang muslimin belum kena tempatnya, artinya belum lepas kepalanya Abu Sufyan. Qala Abu Bakar, kalau Abu Bakar ngomong, Abu Bakar ini orangnya sopan sekali. Sahabat ngomong ini nggak salah ya, tidak salah ngomong kayak gitu. Orang musuh kan mau perang tuh nggak apa-apa ngomong kayak gitu, lawan perang. Tapi mereka nggak ngapa-ngapain Abu Sufyan. Saat itu Abu Sufyan mau datang ketemu Rasulullah, jadi nggak diapa-apakan. Coba mereka mengucapkan seperti itu, bahasanya begitu. Ya, pedang belum jatuh pada tempatnya, belum diletakkan pada tempatnya. Akhirnya Abu Sufyan ini terkadang langsung paham. Abu Bakar melihat Abu Sufyan begitu kan, karena Abu Bakar itu sopan. Abu Sufyan orangnya udah tua. Abu Bakar ngomong begini, "Ataquluna hadza li syaikhi Quraisy wa sayyidihim." Kamu ngomong ini untuk syekh pemimpinnya Quraisy, untuk orang tua Quraisy, wa sayyidihim, dan pemimpin Quraisy. Negur sahabat-sahabat yang masih muda tadi. Negur sahabat-sahabat yang ngomong begitu tadi, nyindir tadi. Nah, ngomong begini. Akhirnya setelah ngomong begitu diam sahabat yang lain. Setelah kita berbuat Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Sayyidina Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW. Lalu beliau bercerita. Tadi
Jadi ya Rasulullah, sahabat-sahabat ngomong begini, saya jawab, gimana ya Rasulullah? Tapi Abu Bakar itu sopan orangnya, Sayyidina Abu Bakar. Pertama sopan ngebelain Abu Sufyan. Maksudnya bukan ngebenarkan dia, enggak. Cuman janganlah ngomong-ngomong ngancem-ngancem kayak gitu. Lalu ketika ada Rasulullah, Abu Bakar sopan lagi ngomong, seakan-akan tuh dia bertanya, ini bener gak omongan saya tadi? Ngomong gitu sama sahabat, gimana ya Rasulullah? Apa jawabannya Rasulullah? Ya Abu Bakar, fa'alaka akhta'tahu. Abu Bakar, barangkali kamu bikin marah mereka, negur mereka, bikin sakit mereka. Maksudnya sahabat yang ditegur. Lakin kunta akhta'tahu. Kalau kamu menyakiti mereka, Abu Bakar, bikin marah mereka, akan akhta'tahu rabbaka. Sungguh kamu menyakiti, membuat marah Tuhan, marah Allah. Jadi Abu Bakar ini seandainya bikin marah Bilal dan yang lainnya, semua masih tahu. Ini kamu bikin marah Allah. Loh kenapa? Iya. Ini mereka muslimin, walaupun fakir lebih mulia dibandingin Abu Sufyan, walaupun dia sayyid pemimpin Quraisy. Di sini bukan karena kesalahan, bukan karena apa-apa. Itu wajar terjadi omongan seperti itu ya. Cuman Sayyidina Abu Bakar ini sudah dididik oleh Rasulullah SAW dan juga didikan bagi kita umat. Jangan sampai ada menganggap remeh, bukan menganggap remeh. Jangan sampai ada mengagungkan orang, tokoh masyarakat, orang kaya, pemimpin yang lain, melebihkan mereka di antara muslimin. Setinggi apapun, sehebat apapun, tetap muslimin lebih mulia, lebih agung. Jangan sampai karena muslimin punya salah sama mereka, kita tegur yang menyakiti. Abu Bakar nggak salah ngomong kayak gitu. Ya, jangan ngomong kayak gini kurang baik, itu nggak salah. Cuman ini dalam rangka Rasulullah mendidik, ngajarkan kita semua, jangan sampai terjadi hal seperti ini bagi kita. Soalnya Abu Bakar beda. Sayyidina Abu Bakar saat itu murni mendidik sahabat, kasih tahu sahabat. Kalau seandainya saat itu dibiarkan, ya, seandainya saat itu dibiarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, zaman sekarang nanti orang muslim sembarangan lisannya, nyaci maki orang kafir. Nah ini contoh. Kalau seandainya orang muslim dibiarkan seperti itu, nah ini orang muslim sembarangan mulutnya, itu nggak boleh di Islam. Omongannya sahabat beda ya sama orang sekarang beda. Sahabat cuma ngomong begitu. Pedang Allah belum jatuh pada tempatnya. Sopan itu omongan saat itu, orang lagi perang. Tapi tetap Rasulullah menegur, juga pelajaran buat kita semua. Banyak kadang-kadang orang muslim yang nggak paham ini. Rasulullah ini menegur Sayyidina Abu Bakar, pelajaran besar. Jangan sampai ada orang muslim membelain orang kafir, menjatuhkan muslimin yang lain. Bahayanya begini. Ya la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka. Kalau kamu membuat marah teman-teman kamu muslim, sungguh kamu telah membuat marah Tuhan. Walaupun dalam rangka membela orang yang lebih tua, tapi orang-orang yang kafir yang lupa ini dari Allah. Nah, ini ajaran untuk kita hadirin sekalian. Kalau negur muslimin, apapun penyebabnya, jangan sampai nyakiti hati mereka. Apalagi urusannya muslim sama kafir. Sekarang kita lagi zamannya toleransi yang melewat batas. Orang muslim ada salah sedikit sama orang kafir, yang muslim dicaci makinya melebihi yang kafir. Yang ini siapa? Muslim juga. Biar jangan kayak gitu. Padahal kadang-kadang yang kafir yang salah, yang dibelain yang kafirnya, yang muslim dihabiskan. Ini hati-hati. Yang bikin seperti ini menyakiti muslimin, bikin marah muslim tadi, Allah yang marah kepada mereka. Jadi bahasa kasarnya gini ya. Gak boleh membelain orang kafir sampai nyakiti muslimin. Gak boleh membelain orang kafir walaupun sampai menyakiti muslimin. Walaupun orang kafirnya benar. Kita bela gak apa-apa, nasihati muslimin, tapi jangan sampai menyakiti muslimin. Ini perlu dipahami ringkasnya gitu aja. Ada muslim salah, nyakiti orang, ada muslim salah atau kurang pas akhlaknya.
sama orang kafirnya benar bisa. Iya, belain orang kafir tadi nggak apa-apa, tapi belainnya jangan dengan cara yang sampai bikin sakit hati muslim. Itu mungkin global ringkasnya dari situ. Apalagi muslimnya benar, yang kafir salah. Hanya atas nama toleransi, bukan toleransi itu ya. Yang toleransi sama orang kafir, nggak toleransi sama muslim. Kadang tuh begitu loh. Kita di akhir zaman ditipu sama setan, disuruh toleransi dengan agama lain, tapi kita nggak toleransi dengan muslimin saudara kita. Mereka benar, kita nggak toleransi gitu. Disuruh ngalah, jadi muslimin pokoknya suruh ngalah titik. Walaupun mereka benar ngalah, yang kafir disuruh menang. Itu bukan toleransi, menghancurkan agama dari dalam. Nah di sini ada pelajaran hebat. Satu, tadi sudah kita bahas ya. Kita toleransi itu benar, tapi jangan sampai kelewatan. Muslim ada yang benar sama orang kafir, ditegur nggak apa-apa, tapi jangan sampai bikin mereka mau. Dan yang kedua, hikmahnya itu keistimewaan orang-orang yang do'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Ini yang ngomong ini Bilal, Suhaib, orang-orang rendahan secara dunia. Yang diomongin siapa? Abu Sufyan, pemimpin Quraisy. Tapi tetap Rasulullah bilang, Rasulullah menunjukkan di sisi Allah yang mulia itu mereka, yang muslimin yang lemah, nggak melihat kekayaannya, nggak melihat bakatnya. Bahkan Abu Bakar bilang begini, kalau kamu bikin marah mereka yang muslim, nanti Allah juga marah. Sampai seperti itu. Akhirnya Abu Bakar mendatangi mereka. Maka ya ikhwata aghdabtukum. Wahai saudaraku tadi ya, Salman, Suhaib, Bilal dan yang lainnya, apakah aku bikin marah kalian tadi? Aku membuat kalian kesal? Qalu la, tidak Abu Bakar. Ya Rasulullah laka ya Ubayyah. Semoga Allah mengampuni kamu ya saudara. Jadi di sini dijelaskan ya. Di sini dijelaskan sahabat gak ada yang marah sama Abu Bakar. Sahabat gak ada yang marah sama Abu Bakar. Cuma itu nasihat didikan dari Rasulullah SAW. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Qalu akhadha alayhi tasawfi haqqaha wa haramahu. Qalu ya khayyar ya bihadil hamzah wa kasrifah ya akhi wa ya. Qalu ya bihadil hamzah wa kasrifah tasdiri ya ila ukhayyar. Tadi kalimat akhadha artinya belum sempurna hak pegangan Allah. Sudah kita artikan tadi kan. Hadis selanjutnya keistimewaan orang-orang yang memuliakan anak yatim. Ini kan du'afa, sahabat-sahabat miskin, sekarang anak yatim lagi. Dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafirul yatim fil jannati hakadha." Ana wa kafirul yatim fil jannati hakadha. Wa asyara bis-sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Rasulullah bersabda, saya dan kafirul yatim dan orang-orang yang merawat anak yatim. Kafir itu yang menghidupi, menjaga, memberi nafkah. Hakada, seperti ini. Sambil ngasih isyarat dua jari. Hakada, saya dan anak yatim seperti ini. Asyara bis-sababati, ngasih isyarat dengan jari telunjuk, wal wusta dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, dan memberikan jarak, dirapatkan. Saya dan anak yatim, saya dan perawat anak yatim seperti ini. Artinya jaraknya dekat. Ini kan jari telunjuk dan jari tengah jaraknya dekat sekali. Tidak ada jarak. Kalau jari telunjuk dan jari manis baru ada halang. Itu biasa, tidak ada halangan antara orang-orang yang merawat anak yatim dan Rasulullah SAW. Ini yang dimaksud kafirul yatim, yang mengurus makanannya, yang mengurus agama. Jadi mengurus dunia dan agamanya. Bukan cuma ngasih duit juga. Kafir yang dimaksud di sini
dikatakan oleh sebagian ulama yang ngurusi agama dan dunianya. Dunianya dengan nafkah, ngasih baju, agamanya dengan tarbiyah, dikasih adab, diajarkan fikih dan lain-lain. Itu yang disebut kafir yang sempurna. Nah, kalau dia masih duit, ya itu lah bagian sedekah kayak gitu. Kafir yang sebenarnya itu yang merawat. Bahasa kafir itu kan orang yang jagain. Lain kalau Rasulullah bilangnya saya munfik, masih infak, berarti yang masih duit, Hanya kalau bisa itu bukan cuma sekedar ngasih duit. Yang ngasih duit bagus bukan berarti enggak. Nanti mereka dengan harta bagus menjadi harta mereka. Tapi yang paling penting itu yang mendidik akhlaknya mereka, agamanya mereka. Jangan lagi nanti dikasih makan aja karena nggak tahu sholat, nggak tahu ngaji, nggak ada gunanya. Dan itu nggak bisa dibanggakan di akhirat nanti. Sodako, terus anaknya nggak dididik agama. Sama aja, jangankan anak yatim, anak orang biar rawat ke rumah biar. Anak kita sendiri, sampai yang punya anak tersebut darah rupiah, cuma dinafkahi dunia saja, nggak dididik agama. Di akhirat nggak bermanfaat, malah kadang-kadang bawa motor anak kita. Nggak ada manfaatnya di akhirat kalau cuma dididik dunia. Kasih makan, minum, disekolahkan umum saja, nggak tahu agama, nggak bisa ngaji, nggak tahu sholat. Di akhirat bahaya, malah bisa jadi pendorong kita masuk neraka. Itu anak kita. Apalagi kita tambahin ngambil anak orang, anak yatim, kita rawat di rumah, kasih makan, kasih minum, nggak diajari sholat, nggak tahu ngaji, nggak tahu aurat, maksiat. Apalagi yang kayak gini sama aja, nggak ada untungnya di akhirat. Makanya orang soleh itu untuk urusan yatim, mereka fokusnya bukan cuma ngasih uang, mendidik mereka, bukan cuma menyediakan tempat, yang penting mereka dapat makan selesai. Nggak tahu akhlaknya kayak apa, nggak tahu adabnya bagaimana, itu nggak dapat itu yang namanya manfaat akhlak di akhirat. Kan banyak sekarang kan orang bikin tempat, ayo merawat anak yatim, tapi nggak dididik agama, nggak diajarkan taat, anaknya maksiat kan segala macam, kurang manfaatnya di akhirat. Udah secara akal, anak sendiri itu nggak manfaat kok, apalagi anak orang lain. Kan seakan-akan seperti itu. Nah ini perlu diperhatikan ya tadi ya, kafir yatim. Tapi kalau yang bisa merawat dengan benar, dijaga, dikasih agama yang wajib minimal itu, dia tahu caranya sholat yang benar, bisa baca Al-Quran, tahu Allah, tahu macam-macam yang haram, sehingga dia tumbuh nggak mengerjakan haram, selalu mengerjakan wajib. Lalu dinafkahi semampunya menafkahi itu, nggak perlu kaya, nggak semampunya, yang penting anak tersebut bisa hidup. Nah ini orang yang seperti ini nanti yang di akhirat bersama Rasulullah SAW seperti ini, seperti dua jari dekat. Itu disebut dengan kafirul yatim, merawat, menjaga anak-anaknya. Wa Nabi Hurairah ini menyempurnakan hadis tadi. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafirul yatim, yang merawat anak yatim, lahu yatimnya dia, au li ghairi, atau yatim selain dia, yatimnya selain dia. Tidak ada sebutnya apa. Ana wa huwa kahataini fil jannah. Saya dan dia seperti dua ini di surga. Sama tadi syarat begitu. Hadis riwayat Imam Muslim. Sama aja riwayatnya dengan hadis sebelumnya.
Jadi Rasulullah bersabda sama kafil yatim dengan Rasulullah seperti ini di surga. Cuma hadisnya riwayat Muslim yang kedua ada tambahan. Tambahannya lafaz lahu au li ghairihi. Lahu au li ghairihi. Apa itu maksudnya? Yatimnya dia atau yatimnya orang lain? Maksudnya yatimnya dia artinya keluarganya dia. Yang ada kerabatnya. Ponakan, sepupu, cucu, udah kan cucu ya? Jangankan cucu, anak pian bagi perempuan, ibu-ibu yang suaminya meninggal, kan punya anak yatim kan namanya. Yatim itu yang meninggal, ibunya baru meninggal, abahnya. Bapaknya meninggal tinggal ibu. Ibunya ini merawat anak ini masuk kategori kafil yatim. Jadi nggak harus orang lain. Keluarga bahkan lebih abdal memang keluarga dulu. Karena kehidupannya anak itu sama kalau dirawat keluarganya. Dia nggak seakan-akan ganti keadaan. Kalau ganti orang kan ganti keadaan, ganti adat dan segala macam. Makanya kafil yatim lahu, kafilnya dia. Jadi kalau kerabat merawat yatim kerabatnya satu. Dan juga auli ghairihi ataupun yatimnya orang lain. Kalau itu ajnabi, kalau ada hubungan sama dia biar rawat. Dan ini yang sudah kita pahami kan, anak yatim. Ini di hadis ini ada menjelaskan. Jadi kalau keluarga yang yatim, keluarga yang yatim tetap dapat pahala kafir. Ini nggak harus anaknya orang, nggak harus keluarganya orang. Keluarga kita sendiri ada yang yatim dapat pahala. Bahkan untuk para wanita, ibu-ibu merawat anaknya yang yatim, dia dapat pahala besar. Malah sebetulnya semakin dekat semakin besar pahalanya. Harusnya begitu. Kan kita sudah tahu kan, kalau kita berbuat baik sama orang jauh, sama orang dekat lebih afdal yang dekat. Jika yang dekat memerlukan, zakat aja itu boleh ditunda kok untuk menunggu kerabat dari jauh datang ke tempat kita. Zakat fitrah itu kan paling afdal sebelum sholat Id, paling afdal. Boleh ditunda habis hari raya, habis sholat hari raya. Kenapa? Kalau menunggu ada kerabat pian datang ke rumah pian, tunda, malah jadi afdal karena kerabat. Nah begitu merawat kerabat kita. Apalagi yang tadi perempuan merawat anak yang yatim. Itu pahalanya lebih besar, pahalanya lebih mulia karena satu, punya silah nyambung kerabat dan berbuat baik bagi merawat anak yatim. Jadi pahalanya double hitungannya. Pahala merawat anak yatim, pahala ngurus orang dekat. Kan semakin dekat semakin banyak pahalanya. Dan kadang-kadang ini lebih susah daripada orang lain. Khususnya untuk perempuan kadang-kadang dikasih ujian sama Allah. Punya anak yatim, baru menikah tak lama suaminya meninggal, ya anak. Ini paling berat ujian bagi perempuan seperti ini. Dia baru menikah sebentar, punya anak yatim. Nikah lagi sama laki-laki, laki-lakinya nggak mau sama anaknya. Hati-hati di ujian. Makanya sebelum nikah tuh ngomong dulu, saya punya anak, saya nggak bisa tinggalkan anak saya. Kadang-kadang memang susah kehidupan orang yang suaminya meninggal kan susah, apa hidup repot. Kadang-kadang dianya nggak mau repot, nggak mau susah. Ada orang laki-laki ngelamar, tapi syaratnya nggak mau pakai anak. Sudah anaknya dititipkan sama orang. Sangat sayang sama laki. Kalau laki-laki yang kayak gini dia nggak akan awet sama sampean. Dia nggak terima sampean apa adanya. Cari yang lain yang menerima apa adanya. Dia main. Tapi tahu kebanyakan di panti asuhan itu yang dirawat itu bukan anak yatim yang nggak punya orang tua sama sekali. Kebanyakannya itu malah ada ibunya. Malah kadang-kadang ibunya berduit. Cuma suaminya nggak mau. Jadi anaknya ditaruh. Atau banyak juga bukan suami, bukan yatim, piatu. Ibunya meninggal, bapaknya kawin lagi. Bapaknya kawin lagi, punya istri baru. Nah, istri baru nggak mau ngurusin anaknya dia nikmat dengan istri barunya ditaruh. Ada yang memang karena keuangannya karena keluarga, ada yang memang karena hajat. Tapi banyak juga yang bukan karena hajat. Karena apa? Karena nggak mau merawat. Karena mereka hanya ingin sibuk dengan kenikmatan dunianya mereka.
anak ini dianggap sebagai beban. Nah ini ujian berat ya. Makanya ibu khususnya. Ibu khususnya. Kalau bapak tadi bukan yatim anaknya, yang istrinya meninggal, anaknya bukan yatim. Nggak ada keistimewaan kayak gini. Nggak ada. Laki-laki istri dia meninggal, dia itu wajib merawat anak dia. Dan itu bukan yatim. Kalau di orang lain yang nggak diurus anaknya, dosa kita. Dosa. Dititipkan dengan alasan anaknya yatim, padahal dia kita orang tuanya. Baik kalau kita nggak mampu lain cerita ya. Kita nggak mampu, kita dibantu orang lain ber. Yang saya bahas itu orang yang mampu, tapi malas. Itu berburu sekali. Ini pada pembahasannya itu khususnya berat untuk ujian. Makanya ada satu perempuan datang ke Siti Aisyah. Sudah kita bahas masalah Rasulullah. Ada perempuan datang ke Siti Aisyah bawa anak buah yatim, anak perempuan buah. Sampai ke rumah Siti Aisyah, dia minta makan sama Siti Aisyah. Minta makan, minta sedekah. Siti Aisyah ke rumahnya cuma dapat kurma 3, dalam riwayat 2. Siti Aisyah miskin juga, istrinya Rasulullah. Nah, yang riwayat yang 3 dikasihkan 3-3nya kurmanya sama Siti Aisyah. Satu dimakan anak pertama, satu dimakan anak keduanya. Tinggal satu. Ini harusnya ibunya yang makan. Pas ibunya mau makan, anaknya masih kurang. Kira-kira kurma 1 cukup gak buat anak lapar dia? Kira-kira kurma 1 cukup gak buat anak lapar? Cukup. Akhirnya anaknya masih kurang, kurang. Akhirnya kurma jatah ibunya dibelah 2. Separuh buat anak satunya, separuh buat anak satunya. Dia gak makan. Nanti kurma 3 itu dibagi buat anaknya. Aisyah sendiri nggak tega, dan Siti Aisyah nggak punya apa-apa. Rasulullah SAW pulang ke rumah, Siti Aisyah cerita tentang kejadian tadi. Apa sabda Rasulullah? Man asabahu Allah bihadihil bana asabara wa tasaba kunna hijabat hubbaha minan nar. Anak-anak ini, anak-anak yang dijadikan musibah ujian dari Allah, anak-anak yatim, khususnya perempuan tadi, itu nanti di akhirat menjadi hijab dari orang tua, hijab dari neraka, menjadi pengaman orang tuanya dari api neraka. Kenapa? Memang sulit merawat, khususnya tadi ya, bagi para wanita, apalagi laki-laki, apalagi kalau laki-laki mungkin masih muda, masih gampang, dia masih bisa nyari nafkah. Perempuan lebih sulit merawatnya, apalagi perempuan sudah menikah lagi bisa. Itu bebannya 2. Biasanya suami itu cemburuan sama anak. Jangankan anaknya orang, anak dia sendiri kadang-kadang cemburu. Dia ngurusin anak terus, padahal dia anak sendiri. Kita nggak diurus, kita cemburu, apalagi anaknya orang. Nah itu susahnya, itu ujian itulah yang membuat pahalanya lebih besar daripada ngurus orang lain. Lebih besar daripada kita ngambil anak yatim merawat di rumah kita. Lebih besar tadi pahalanya perempuan yang macam tadi. Karena sulitnya, karena berat pencobaan. Nah itu 2 hadis penjelasan bagi keistimewaan anak. Lanjut lagi tentang keistimewaannya orang miskin. Dan siapa sih miskin yang sebenarnya? Ini loh. Jangan sampai kita salah paham. Orang miskin yang mulia itu bagaimana? Ini dijelaskan sama Rasulullah. Wa dan sama hadisnya riwayat Sayyidina Abi Hurairah ya. Dan juga Anas bin Malik sama ini riwayat Anas bin Malik tadi. Hadis yang tadi Abu Hurairah. Sekarang wa dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, laisa miskin alladzi tarudduhu tamratu wa tamratani wala luqmatu wal luqmatani, innamal miskinul alladzi yata'affa. Bukan orang miskin kata Rasulullah SAW, orang yang diberi dan yang meminta dan diberi kurma atau 2 kurma, sesuap atau 2 suap, bukan orang itu miskin. Miskin itu bukan orang yang keadaannya cuma punya 1 kurma. Miskin itu bukan orang yang keadaannya punya 1 suap, bukan.
Innamal miskin, innama itu ada hasr, artinya orang miskin itu hanya, berarti selain itu yang miskin. Maksudnya miskin yang mulia ya, miskin yang dimuliakan syariat. Nah, orang yang nggak punya uang semuanya miskin secara bahasa. Tapi yang dimaksud Rasulullah miskin yang dimuliakan syariat yang mana? Innamal miskin alladzi yata'affaf. Orang miskin sesungguhnya yang dimuliakan, yang hebat, alladzi yata'affaf. Apa itu yata'affaf? Iffa, tidak mau meminta-minta. Siapa itu orang miskin yang mulia? Yang gak mau meminta. Kecuali udah sampai mungkin nanti ya, sampai ukuran gak bisa hidup, baru mungkin mereka terpaksa. Itu pun mereka gak pakai minta. Nanti kita jelaskan contohnya. Tapi riwayatnya Sahihain dan juga dalam riwayat Sahihain, laisal miskin, bukan orang miskin alladzi yatufu 'alan nas, yang keliling di depan-depan orang, yang keliling di rumah-rumah orang. Tarudduhul luqmata wal luqmatan, diberi ya, dia dikasih dapat satu suap atau dua suap. Satu kurma wa tamratu wa tamratan, satu kurma atau dua kurma. Bukan itu miskin. Artinya sekali lagi ya, itu miskin orang yang enggak punya apa-apa, cuman miskin yang dapat fadilah, miskin yang mulia. Bukan macam ini miskin yang mulia. Walakinnal miskin, tetapi miskin yang mulia alladzi la yajidu ghinan yughni. Orang yang tak punya harta untuk mencukupi dia. Wala yufattinu bihi, dan tidak diketahui dia. Artinya ada yang tahu dia itu miskin. Wa yutasaddaqu alaihi, lalu orang sedekah. Artinya enggak ada yang tahu sampai orang sedekah. Yang begini, orang miskin itu begini, yang nggak punya, tapi dia nggak menunjukkan sehingga nggak ada yang ngasih. Wala yaqumu fa yas'alun nas, dan dia nggak bangun minta orang lain. Ya, ini miskin yang mulia. Jadi miskin yang sesungguhnya yang dimuliakan oleh syariat, miskin yang banyak fadilahnya itu bukan miskin cuma nggak punya uang, tapi miskin yang diiringi dengan iffah. Apa itu iffah? Tidak meminta-minta, menyembunyikan kemiskinannya, menunjukkan rasa syukur. Jadi miskin itu yang mulia di syariat. Dia tak minta, dia tak menunjukkan, dia tak curhat ke sana kemari tentang miskinnya. Padahal dia tak punya sesuatu yang mencukupi dia, tak mau meminta. Ini orang yang seperti ini miskin yang sesungguhnya, artinya miskin yang mulia di sisi Allah. Miskin yang macam ini yang masuk surga duluan. Kalau miskin yang tak terima, tak sabar, miskin yang cerita masalah kemarin susahnya dia, miskin yang minta terus, yang pernah bersyukur atas nikmatnya, tak pernah bersabar atas ujian Allah. Ya, miskin yang seperti ini kelasnya nggak usah dibahas, sama aja, tergantung amal taatnya masuk surganya, bukan karena miskin. Jadi jangan dikira kalau miskin masuk surga nomor satu. Miskin yang bagaimana dulu? Lihat contoh Abu Hurairah yang riwayat hadisnya. Beliau pernah nggak makan sampai kelaparan. Abu Hurairah itu tinggalnya di masjid Rasulullah, Ashabus Suffah. Lapar, nggak punya apa-apa, mau makan. Keluar dari masjid mau cari makan, tapi nggak punya uang. Tapi lihat dia nggak mau meminta. Apa yang beliau lakukan? Abu Bakar lewat disapa, Assalamualaikum Abu Bakar. Waalaikumsalam. Nanya soal secara fikih, masalah hukum agama, ngobrol. Selesai Abu Bakar mikir. Padahal nanyanya itu tujuannya dengan harapan barangkali nanti diundang makan. Karena kalau udah orang nanya ngobrol waktu makan, biasanya kan begitu. Kita makan siang dulu lah, udah waktunya makan siang. Tapi nggak minta dia. Ngomong nanya hukum. Lewat lah. Kalau ada riwayat nanya Sayyidina Umar yang kedua. Sayyidina Umar pun begitu lewat. Karena Abu Bakar Umar juga sama, bukan orang kaya. Sampai ketiga Rasulullah lewat, baru Rasulullah tahu ini mukanya muka orang lapar. Rasulullah cerdas, pintar.
Walaupun Abu Hurairah saat itu tak menunjukkan kelas-kelas enggak, seandainya dia tunjukkan pelaporan, Abu Bakar pasti langsung paham. Ini enggak, dia menyembunyikan. Dia cuma menyebut panggilan saja. Nah ini gambarannya sahabat kayak gini. Gambarannya sahabat seperti ini. Nah, dia ada orang-orang soleh dulu, para sahabat soleh dulu begitu. Karena mereka yang fakir, yang miskin, tidak ada yang mau minta kecuali mungkin darurat ya, buat anaknya kalau nggak makan sakit, lain cerita. Ini kalau cuma buat sekedar lapar, perutnya dia sendiri sabar. Dulu salah soleh dulu begini. Mereka itu kalau memang benar-benar nggak makan, kadang-kadang dua hari nggak makan, tidak ada apa yang mau dimakan dan nggak ada bayaran. Caranya tuh mereka mampir ke rumahnya orang lain. Ini ada ditarik ada ini. Mampir ke rumahnya orang, mampir ke rumah kawannya. Nah nanti di sana itu orang-orang udah paham. Kalau ada tamu datang, ditanya kepengen apa? Kalau mereka bilang air putih, berarti orangnya yang ditawarin belum makan. Jadi kalau dia mampir ke rumah orang, jadi zaman dahulu ya, mampir. Terus dia ditawari minum, mau minum apa? Dia ngomong air putih, tanda dia belum makan. Tanda dia belum makan. Jadi mereka nggak mau minta. Nggak mau minta apa? Makan air dia makan dia belum makan. Kalau kita apa? Teh atau minuman yang lain itu sudah makan. Sampai-sampai itu mereka itu saking harga dirinya, kehormatnya, udah nggak makan, nggak tahan lapar, mampir ke rumah saudaranya, mampir ke rumah pamannya atau teman akrabnya, nggak minta, mampir. Orang keluar rumahnya paham, mau minum kan? Minum apa? Nyebut air putih, langsung mereka paham kalau rumahnya, nggak pakai diajak ngomong lagi. Itu sampai sekarang itu masih ada loh, adat ini. Sampai sekarang adat ini masih ada. Saya tanya sama yang jaga toko, kan di Hadramaut sekarang perang. Itu jangan dikira nggak ada orang miskin, banyak orang miskin, susah. Tapi orang-orang solehnya, bukan orang di mana tempat itu ada orang soleh yang enggak ya. Yang kaget dimanapun tempatnya ada orang soleh yang enggak, ada orang lain yang tidak hadir. Cuma di sana banyak orang solehnya. Kebanyakan orang solehnya nggak ada yang meminta-minta. Walaupun di kota itu saat itu mungkin 80% kemiskinan. Yang pernah kesana mungkin melihat kaya-kaya biasa aja. Padahal 80% orang miskin banyak yang nggak bisa makan sehari sekali. Kadang-kadang cuma roti nggak pakai lauk. Tapi nggak ada yang minta-minta. Caranya kayak tadi. Di rumah saudaranya, mampir ke rumah orang tapi nggak mau minta. Nah yang ini hadirin sekalian, ini yang disebut dengan miskin al-afif. Afif itu yang punya kehormatan, harga diri. Ini yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang kaya. Kaya zahiran maupun batin, sehingga bisa membantu yang fakir dan miskin. Tapi jika diuji oleh Allah dengan kemiskinan, mudah-mudahan dijadikan miskin yang punya iffah yang tinggi, harga diri yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapatkan karamah kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mohon maaf jika ada salah kata kurangnya. Alhamdulillah.